Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada video pembelajaran hari ini saya akan melanjutkan untuk materi elektrolisis ya pada video yang lalu ya, yaitu kita melanjutkan beberapa contoh lagi dari elektrolisis itu ya, sehingga siswa-siswi yang mempelajari materi tentang elektrolisis ya, untuk hal-hal yang ditanyakan mungkin sebagian sudah akan terjawab pada contoh-contoh pada soal yang akan saya sajikan. Oke, baik, segera kita mulai saja. Hari ini contohnya adalah yaitu lanjutan dari yang lalu, yaitu contoh keempat, gitu ya. Baik, untuk contoh keempat di sini larutan NaOH ya di elektrolisis, kemudian elektrodanya menggunakan Cu. Oke, baik. Yang pertama, ya kita cek terlebih dahulu elektroda Cu maka bereaksi di anoda, gitu ya. Sambil diingat kembali materi dari video yang lalu, gitu ya. Kemudian karena Cu bereaksi di anoda, berarti nanti anodanya diisi Cu, gitu ya. Kalau sudah, oke, NaOH-nya kita ionisasikan ya menjadi Na plus ditambah OH-. Oke, baik. Sesuai ketentuan, tentu saja yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Cuma karena elektrodanya Cu, maka OH-nya nggak bereaksi. Nanti diganti oleh Cu. Itu ya. Maka, baik, yang ada di katoda, nah sesuai aturannya, karena Na itu golongan 1A, tentu masih ingat, wujudnya larutan. Ya, maka Na-nya tidak bisa bereaksi. Maka diganti oleh 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Oke. Nah, kemudian yang di anodanya seperti tadi saya katakan, anodanya adalah Cu. Gitu ya. Jadi Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2E. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini bisa diperhatikan di sebelah kanan ini ada OH. Gitu ya. Kemudian ini juga ada OH. Gitu ya. Nah, maka biasanya seperti yang lalu sudah saya jelaskan, kalau ada ion yang kembar di ruas yang sama, ini ya. Nah, maka biasanya yang atas tidak ikut direaksikan. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini, nah, ini kita kalikan satu, elektronnya bisa kita coret, ya. Nah, yang atas tidak ikut direaksikan karena di sini ada OH-, bisa dilihat, di sini juga ada OH-, gitu ya. Maka OH yang atas tidak dipakai sehingga ionisasi yang ada di atas tidak ikut direaksikan ya, atau tidak ikut disetarakan ya. Oke, sehingga ya menjadi seperti ini. Tinggal kita jumlah 2H2O kemudian ditambah Cu, gitu ya. Cu2 plus kemudian 2OH- plus H2 mengikuti, gitu ya. Kemudian Cu dan OH-nya bisa dijadikan satu menjadi CuOH dalam kurung 2. Itu ya, karena ini positif dan OH-nya adalah negatif. Sehingga menjadi Cu dalam kurung OH-nya 2. Oke. Baik, contoh berikutnya. Oke, contoh nomor 5 yaitu larutan KOH dengan elektrodanya AU. Oke, kita cek terlebih dahulu elektroda AU maka bersifat inert atau tidak bereaksi. Itu ya. AU itu emas dari kata aurum. Oke. Nah, kalau sudah KOH-nya kita ionisasi, yaitu KOH menjadi K positif ditambah OH-. Oke, kalau sudah seperti biasanya yang saya katakan, yang positif akan ke katoda, yang negatif akan ke anoda. Gitu ya. Karena elektrodanya tidak bereaksi, nah maka yang
positif lari ke katoda, tetap ya OH-nya ada di anoda. Oke. Nah, sekarang kita ikuti yang katoda. Nah, K positif. Nah, sifatnya sama seperti soal sebelumnya tadi, yaitu Na. Gitu ya. Karena berwujud larutan, maka dia tidak bisa bereaksi. Sehingga digantikan oleh 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Oke. Kemudian yang di anoda yaitu OH-. Oke. Kalau OH- ya di anoda masih ingat, maka dia akan menjadi 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Gitu ya. Nah, kalau kita amati di sini, ya kalian bisa perhatikan. Ternyata di ruas yang kanan, lihat yang di atas ada OH- pada KOH ini, ya ionisasinya ada OH-. Di sini juga ada OH-. Nah, maka sama seperti yang tadi, yang di atas tidak ikut disetarakan, ya atau tidak ikut direaksikan, sehingga hanya katoda dan anodanya saja. Gitu ya. Maka nah, yang atas kita kalikan 2, yang katoda kita kalikan 2, yang anoda tetap alias kali 1. Gitu ya. Tujuannya apa? Biar elektronnya hilang. Di sini elektronnya 2, kali 2 maka elektronnya jadi 4. Gitu ya. Yang ini juga sama. Oke, baik, sehingga kita jumlah dari atas ke bawah. Nah, ini mohon maaf, ya tidak ikut direaksikan. Gitu ya. Jadi dia tidak ikut. Ya, kita cukup jumlah katoda dan anodanya saja. Oke, sehingga, nah, OH-nya saya coret terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah maka 2H2O. Oke, kalau kalian lihat perhatikan di sini 2 kali 2 yaitu 4. Ya, nah ini dikurangi 2 yang ada di sini. Nah, maka 4 dikurangi 2, maka sisanya 2H2. Ya, menjadi 2H2 yaitu ini. Kalikan di sini 2H2. Ya, kemudian O2. Gitu ya. Nah, maka ini adalah reaksi elektrolisis yang terjadi. Oke, baik. Contoh berikutnya. Oke, misalkan yang keenam, yaitu larutan Na2SO4 elektroda PT. Oke, larutan Na2SO4 elektroda PT. Nah, elektroda PT sama halnya seperti AU tadi, yaitu dia bersifatnya inert atau tidak bereaksi. Oke, kalau sudah, maka Na2SO4-nya kita ionisasikan. Na2SO4 menjadi 2Na+, ditambah SO4 2-. Gitu ya. Nah, maka seperti halnya tadi, yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Oke, sehingga yang di katoda, oke, sama seperti nomor sebelumnya tadi, ya, karena wujudnya adalah aki, maka diganti menjadi 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- plus H2. Oke, kemudian yang anoda, karena ada oksigen, gitu ya, maka SO4-nya tidak bereaksi, maka diganti oleh seperti ini, 2H2O menjadi 4H+, ditambah O2 ditambah 4E. Gitu ya. Jadi diingat kembali materi yang lalu, yaitu reaksi yang terjadi di katoda maupun di anoda. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini tidak ada yang sama di sebelah kanan, ya. Plus minusnya tidak ada yang kembar. Nah, maka ketiga-tiganya bisa direaksikan, gitu ya, atau bisa disetarakan. Oke. Ya, baik, yang atas kita kalikan 2, gitu ya. Kemudian yang kedua kita kalikan 2, tujuannya biar elektronnya hilang. Kemudian yang bawah tetap alias kali 1. Oke, sehingga kita jumlah, ya. Oke, maka jadinya seperti ini, yaitu 2Na2SO4 ini kali 2,
ditambah 6H2O, perhatikan 6-nya dari sini, 2 kali 2 yaitu 4, ditambah 2 yaitu 6. Oke, sebelah kanannya yaitu 2 kali 2 jadinya 4Na+, kemudian OH-nya kali 2 jadinya 4OH-, gitu ya. H plusnya 4, ini. Kemudian SO4-nya kali 2 yaitu 2SO4 2-. Di sini 2H2. Mohon maaf, nanti bisa ditambahkan angka 2 ya di sini. Baik, kemudian ditambah O2. Oke, nah ini biasanya kalau di sekolah ada Na+, ada OH-, ya maka kalau di sekolah biasanya menjadi NaOH. Kemudian H+ dan SO4 2- dijadikan satu menjadi 2H2SO4. Gitu ya. Oke. Baik, nah sekali lagi mohon maaf, ini nanti kalian bisa tambahkan koefisien 2 di bagian depannya, gitu ya. Karena di sini H2-nya kali 2. Oke. Baik, kita ke contoh berikutnya, yaitu nomor 7. Contoh yang ketujuh yaitu larutan CuSO4 elektrodanya Hg. Oke. Nah, elektroda Hg maka bersifat inert atau tidak bereaksi. Ya, Hg itu raksa. Ya, atau yang biasa kalian lihat di termometer ya pada saat mengukur suhu, entah itu suhu badan ataupun suhu larutan. Ya, biasanya di lab ya, di lab kimia itu biasanya ada termometer untuk mengukur suhu. Oke. Nah, kalau sudah larutan CuSO4-nya kita ionisasikan, yaitu CuSO4 menjadi Cu2+, menjadi, mohon maaf, ditambah SO4 2-. Gitu ya. Karena Hg-nya tidak ikut bereaksi, maka sama seperti tadi, Cu-nya di katoda, SO4-nya di anoda. Oke. Nah, yang di katoda adalah Cu. Ya. Nah, kenapa Cu-nya bereaksi? Karena Cu bukan dari golongan 1A, bukan golongan 2A, juga bukan golongan 3A. Oke. Nah, maka reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Nah, sementara SO4 sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Ya, nah maka saya langsung menjadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Gitu ya. Nah, karena kita cek kembali yang sebelah kanan tidak ada ion yang kembar, ya maka tiga-tiganya boleh disetarakan ya atau boleh dijumlahkan. Oke. Oke, yang atas kita kalikan 2 tujuannya biar Cu-nya. Kemudian yang kedua kita kalikan 2 biar elektronnya hilang. Ya, yang terakhir kali 1. Oke. Nah, maka bisa dilihat Cu-nya kita coret karena ini 2, ini juga 2. Posisinya satu di kanan, yang satu di sebelah kiri. Oke. Elektronnya nanti bisa dicoret ya, rata-rata elektron dihilangkan. Oke, kalau sudah maka jadi 2 CuSO4 bisa dilihat dari sini ini kali 2. Kemudian plus 2H2O karena sebelah kiri menjadi 2 Cu yaitu ini Cu kali 2. Kemudian 4H+, kemudian 2SO4 2- plus O2. Nah, sama seperti halnya yang tadi, 4H+ dan 2SO4 2-. Ya, maka kalau di sekolah maka dijumlah ya dijadikan satu menjadi 2H2SO4. Oke, bisa difahami ya. Baik. Berikutnya soal ke-8. Nah, bisa diperhatikan di sini lelehan MgCl2. Lelehan MgCl2 elektroda Cu dan C. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, kalau tadi elektrodanya cuma satu saja. Ya, yaitu tadi ada yang AU, mungkin yang ada yang Fe, ada yang PT gitu ya. Nah, masih ingat pengertian elektroda adalah
terdiri dari katoda dan anoda. Gitu ya. Nah, pada soal nomor 8, ini dia cuma bilang Cu dan C elektrodanya. Kita nggak tahu siapa yang jadi katoda, siapa yang jadi anoda, karena tidak ada keterangannya. Gitu ya. Nah, apakah soal ini berarti salah? Tidak. Ya, kalau kalian menemukan soal, lalu ada keterangannya, misal Cu sebagai katoda, C sebagai anoda, maka boleh. Ya, maka soal itu betul, nggak apa-apa. Kalian kerjakan sesuai petunjuknya. Itu ya. Nah, lalu kalau ketemu tipe yang seperti ini, lalu apa solusinya? Ya, elektrodanya dia cuma bilang Cu dan C. Maka siapa yang katoda, siapa yang anoda? Oke. Nah, maka perhatikan di sini. Elektroda Cu dan C, maka Cu-nya sebagai anoda. Gitu ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi yang pertama kali disebut itu sebagai anoda. Dan yang kedua disebut ya sebagai katoda. Ya, Cu di sini pertama kali disebut Cu dan C. Gitu ya. Jadi tembaga dan karbon. Maka tembaganya sebagai anoda, karbonnya sebagai katoda. Itu ya. Jadi ini sudah ada ketentuannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau tidak ada petunjuknya siapa yang katoda dan anoda, maka logam yang pertama kali disebut maka posisinya sebagai anoda. Sedangkan logam kedua yang disebut posisinya sebagai katoda. Itu ya. Nah, kemudian diingat kembali ya. Nah, elektroda itu yang bereaksi hanya di anodanya saja. Katodanya diisi apapun dia nggak bereaksi. Ya, dia tidak bereaksi. Sehingga kita cek anoda isinya Cu. Nah, maka Cu bereaksi di anoda. Berarti nanti Cu-nya diisi, mohon maaf, anodanya maksud saya nanti diisi oleh Cu. Itu ya. Nah, kalau sudah kita ionisasikan MgCl2 menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Ya, perhatikan di sini ada kata lelehan, maka lambangnya di sini adalah S, solid. Ya, artinya dia lelehan. Oke, atau ada yang menyebut padatan atau butiran boleh. Oke. Nah, kalau sudah, maka yang di katoda adalah Mg-nya. Karena Mg bentuknya lelehan, maka Mg ditambah 2E menjadi Mg. Oke, mohon maaf, maksud saya Mg2+ ditambah 2E menjadi logam Mg magnesium. Oke, kemudian anodanya bukan Cl, bukan diisi Cl, diisi oleh Cu. Ya, Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E. Oke, nah semuanya tetap alias kali satu semua, ya. Mg-nya bisa dicoret kiri dan kanan, yang lain bisa dijumlah seperti biasa. Sehingga MgCl2 ditambah Cu menjadi Mg, itu yang ini, ditambah Cu2+, yang ini ditambah 2Cl-. Nah, maka Cu2+ dan Cl- bisa saling berikatan membentuk CuCl2. Oke. Ya, baik. Ini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya contoh nomor 9 yang terakhir yaitu lelehan NaCl. Elektrodanya Cu. Oke. Nah, kalau ini cuma satu aja. Nah, maka seperti yang tadi, ya elektroda Cu maka bereaksi di anoda. Gitu ya. Nah, NaCl-nya wujudnya S. Seperti MgCl2 yang tadi, ya, dia wujudnya adalah lelehan. Sehingga menjadi Na+ ditambah Cl-. Oke. Nah, katodanya diisi Na. Ya, Na-nya bisa karena wujudnya solid. Ya, kalau wujudnya aki dia tidak bisa seperti tadi, maka diganti oleh 2H2O
ditambah 2E menjadi 2O- ditambah H2. Itu ya, kalau Na-nya berwujud aki ya atau larutan. Karena di sini Na berwujud S, maka Na plus ditambah E menjadi Na. Kemudian anodanya diisi langsung oleh Cu. Itu ya, menjadi Cu2 plus ditambah 2E. Sehingga kalau disetarakan, oke, yang atas kali 2, yang tengah kali 2, yang terakhir kali 1. Gitu ya. Tujuannya biar elektronnya hilang, kemudian Na-nya juga hilang. Sehingga baik reaksinya menjadi 2 NaCl, yaitu ini, NaCl-nya kali 2, plus Cu yang ini, menjadi 2 Na. Jadi Na ini kali 2, kemudian Cu2 plus yang ini, dan 2 Cl ini kali 2. Gitu ya. Nah, sama seperti halnya yang tadi, Cu dan Cl min bisa menjadi CuCl2. Gitu ya. Oke. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan ya, materi yang bisa saya bagikan untuk siswa kelas 12 ya. Semoga materi ini bisa membantu belajar kalian dalam elektrolisis gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya di kelas 12. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.